Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang di channel Dunia Belajar. Kali ini yang akan kita bahas yaitu jenis jabatan yang dapat diisi oleh peserta P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Nah, di sini tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2020. Nah, katanya ada 147 formasi. Apakah benar? Kalau teman-teman penasaran, bisa klik dulu subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Dunia Belajar berikutnya. Dan teman-teman bisa simak videonya dari awal sampai akhir ya. Oke, kita langsung saja menuju ke videonya. Nah, di sini tertera bahwa ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara serta pasal 74 ayat 3 dan pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil perlu menetapkan peraturan presiden tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa kita sebut dengan P3K atau PPPK. Oke. Selanjutnya, mengingat 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 3063 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6037. Yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 224 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6264 memutuskan menetapkan peraturan presiden tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, bab 1 ini mengenai ketentuan umum. Di pasal 1-nya, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi. Yang kedua, jabatan pimpinan tinggi yang selanjutnya disingkat dengan JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintahan. Ketiga, jabatan fungsional yang selanjutnya disingkat sebagai JV atau JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Yang keempat, yaitu jabatan administrasi yang selanjutnya disingkat sebagai JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 5. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara. Nah, di sini langsung ke lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK yang akan kita bahas kali ini.
Nah, untuk daftar jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian, ini yang non-guru ya teman-teman. Yang guru kemarin kan sudah dibahas. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat videonya, bisa lihat ya, ini linknya saya taruh di atas. Nah, untuk jabatan fungsional, yang pertama itu ada administrator database kependudukan. Yang kedua, ada administrator kesehatan. Ketiga, analisis anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang keempat, analis investigasi dan pengamanan perdagangan. Yang kelima, ada analis kebijakan. 6. Analis kepegawaian. 7. Analis ketahanan pangan. Yang kedelapan, analis pasar hasil perikanan. Yang kesembilan yaitu analis pasar hasil pertanian. 10. Analis perkarantinaan tumbuhan. Yang ke-11 analis perkebunrayaan. Yang ke-12 ada apoteker. Jadi dari 12 ini sudah terlihat bahwa ada di kesehatan ada, administrasinya juga ada. Yang ke-13 yaitu arsiparis. 14 ada dokter, 15 dokter gigi, 16 asesor manajemen mutu industri, 17 asisten apoteker, 18 asisten inspektur angkutan udara, 19 asisten inspektur bandar udara, 20 asisten inspektur keamanan penerbangan, 21 asisten inspektur mutu hasil perikanan, 22 asisten konselor adiksi. Yang ke-23 yaitu asisten pelatih olahraga, 25 asisten pembimbing kemasyarakatan, 25 asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, 26 asisten penata anestesi, 27 asisten pengelola produksi perikanan tangkap, 28 asisten penguji perangkat telekomunikasi, 29 asisten perisalah legislatif, 30 asisten pranata siaran, 31 asisten teknisi siaran, 32 asesor sumber daya manusia aparatur, 33 auditor kepegawaian, 34 ada bidan, 35 dokter hewan karantina, dokter pendidik klinis, dosen, entomolog kesehatan, epidemiolog kesehatan, fisikawan medis, fisioterapis, guru pastinya yang sudah dibahas banyak kemarin. Selanjutnya ada inspektur angkutan udara, inspektur bandar udara, inspektur keamanan penerbangan, inspektur ketenaga listrikan, inspektur minyak dan gas bumi, inspektur mutu hasil perikanan, inspektur tambang, instruktur, konselor adiksi, medik veteriner, nutrisionis, okupasi terapis, operator sistem informasi administrasi kependudukan, ortotis protetis, pamong belajar. Nah, masih sampai 57 ini teman-teman. Jadi supaya teman-teman nggak bosan, perbedaan CPNS dan P3K ini yaitu dibedakan dari kalau P3K itu diperpanjang per tahunnya. Jadi kalau teman-teman tahun ini lolos, tahun depan itu dilihat kinerja teman-teman. Kalau kinerja teman-teman bagus, itu akan diperpanjang. Dan katanya bedanya CPNS dan P3K ini, kalau P3K ini masih mendapatkan pensiunan seperti itu. Oke, kita lanjut ke 58. Pamong budaya, parademik karantina hewan, paramedik veteriner, pengawas mutu hasil pertanian, pekerja sosial, pelatih olahraga, pembimbing kemasyarakatan, pembimbing kesehatan kerja, pembina jasa konstruksi, pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, pemeriksa desain industri, pemeriksa karantina tumbuhan, pemeriksa perlindungan
varietas tanaman, penata anestesi, penata kelola pemilihan umum, penata ruang, peneliti, penera, penerjemah, pengamat gunung api, pengamat meteorologi dan geofisika, pengamat daerah, pengamat kerja, pengawas alat dan mesin pertanian, pengawas benih tanaman, pengawas bibit ternak, pengawas farmasi dan makanan, pengawas kemeteorologian, pengawas keselamatan pelayaran, pengawas koperasi, pengawas mutu pakan, pengawas perikanan, pengelola ekosistem laut dan pesisir, dan pengelola kesehatan ikan. Nah, itu masih sampai di nomor 91. Kita lanjut ke 92-nya. Ada pengelola pengadaan barang atau jasa, pengelola produksi perikanan tangkap, pengembangan teknologi pembelajaran, pengendali frekuensi radio, pengendali hama dan penyakit ikan, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, penggerak swadaya masyarakat, penghulu, penguji kendaraan bermotor, penguji keselamatan dan kesehatan kerja, penguji mutu barang, penguji perangkat telekomunikasi, penyidik bumi, penyuluh agama, penyuluh hukum, penyuluh kehutanan, penyuluh keluarga berencana, penyuluh kesehatan masyarakat, penyuluh narkoba, penyuluh perikanan, penyuluh pertanian, penyuluh sosial, perawat, perawat gigi, perekam medis, perekayasa, perencana, perisalah legislatif, peranata hubungan masyarakat, peranata komputer, peranata laboratorium kemeteorologian, peranata laboratorium kesehatan, peranata laboratorium pendidikan, dan peranata nuklir. Nah, ini masih sampai 125. Nah, sampai 125 ini sudah ada yang sesuai bidang teman-teman atau belum nih? Kalau belum, teman-teman jangan putus asa. Kalau menurut aku nih ya, teman-teman bisa belajar dari sekarang aja. Intinya menyiapkan, karena menurut saya belum tentu tahun depan juga seperti ini gitu. Mungkin saja tahun depan ada perbedaan. Contohnya seperti yang di guru, mungkin memang tahun 2021 hanya ada jalur P3K-nya saja. Belum tentu di tahun 2022 CPNS-nya tidak ada. Jadi teman-teman untuk sekarang ini perbanyak berdoa dan perbanyak latihan-latihan materi-materi CPNS saja. Jadi jangan berputus asa terus gak belajar, gak berdoa, itu malah kurang baik ya teman-teman. Jadi menurut aku masih harus tetap berusaha. Oke, kita lanjut. Ini yang terakhir ya kayaknya ya. Peranata siaran, psikolog klinis, pustakawan, radiografer, refraksionis optisian, sanitarian, statistisi, teknik jalan dan jembatan, teknik pengairan, teknik penyehatan lingkungan, teknik tata bangunan dan perumahan, teknisi elektromedis, teknisi gigi, teknisi penelitian dan perekayasaan, teknisi penerbangan, teknisi perkebunan, teknisi siaran, teknisi transfusi darah, terapis bicara, dan yang terakhir Widyaswara. Nah, ini ditandatangani oleh Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, dari 147 ini, adakah yang sesuai dengan bidang teman-teman? Oke, bisa dipersiapkan dari sekarang belajarnya. Nah, ini aku kasih link video di atas. Ini kalau teman-teman mau belajar tentang materi-materi P3K, atau teman-teman yang belum tahu materi P3K itu seperti apa, teman-teman bisa lihat di video ini ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.